Hai semuanya, balik lagi di channel Rara Matali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru gabung, salam kenal ya. Ditonton sampai habis ya. Check it out. Nah, di video kali ini aku mau buat video tentang kenapa sih uang gaji itu cepet banget habis. Perasaan kita udah sangat-sangat ngirit gitu. Kenapa sih selalu gak cukup sampai akhir bulan atau sampai yang kita tentukan? Lah, terus uang kita atau gaji kita selama ini larinya kemana? Pasti kalian sendiri dong yang tahu kemana larinya gaji kalian atau keuangan kalian. Nah, berarti di sini tuh ada kesalahan nih. Nah, yang selama ini tuh kita nggak sadari. Terus kita harus apa? Apa yang harus kita lakuin supaya nggak ada nih kebocoran-kebocoran kecil yang kita nggak sadarin? Oke, yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah kita tuh harus bersyukur dulu. Kalau kita udah bersyukur, insya Allah sebanyak atau apapun atau sedikit apapun yang kita miliki itu akan terasa cukup untuk apapun itu. Setelah kita bersyukur, lalu kita evaluasi nih dari bulan-bulan yang lalu, mana sih pengeluaran yang paling banyak? Kok bisa duit kita tuh larinya ke situ banyak banget gitu. Kalau biasanya dulu ya, aku itu pasti yang over budget itu adalah buat makan. Pokoknya kita itu tim makan banget gitu. Kalau misalnya untuk kayak beli-beli baju kayaknya itu kayak nomor sekian gitu. Tapi kalau misalnya untuk makan atau kayak misalnya mau nyobain menu baru di sini, kita ke situ yuk, itu kafenya kayaknya makanannya enak, kita nyobain, dan itu tuh langsung pasti kita langsung jalan ke situ. Nah, tapi kalau misalkan kita bayangin ya, kita hangout misalnya tiap weekend, misalnya tiap malam minggu kita jalan, sekali kita jalan misalnya 100.000. Kalau kita dalam 1 bulan berarti kan 4 kali kita jalan ya malam minggunya, itu berarti udah 400.000. Kalau 100.000 ya. Tapi kalau misalkan apalagi nih kayak kita nih ibu rumah tangga yang udah punya anak, udah ada suami, pasti itu budget makan di restoran itu atau kafe lebih dari 100.000. Itu hanya untuk buat kesenangan aja, padahal sih nggak terlalu penting-penting banget menurut aku. Yang ketiga itu kita harus banget budgeting, bikin budgeting sebelum kita nerima duit gaji. Kenapa sih harus budgeting? Jadi itu kita udah tahu nih porsi-porsi masing-masing dari duit kita gitu. Jadi itu kita bisa tahu nih mana yang prioritas, mana yang bener-bener kita butuhin, mana yang cuman keinginan aja. Yang paling penting itu adalah niat yang kuat. Kalau misalnya kita tuh udah budgetin, capek-capek kita nulis, tapi niat kita tuh belum full gitu, belum powerful. Jadi kayak percuma aja gitu kalau misalkan niatnya setengah-setengah. Terus kalau misalnya kita udah bikin budgeting, kita udah tahu nih mana nih prioritas kita. Nah, jangan sampai enggak, kita harus bikin rekening yang terpisah gitu. Misalnya rekening buat saving itu pakai apa, terus kita simpen di mana, terus misalnya buat keperluan bulanan kita langsung beliin atau kita taruh mana, pokoknya jangan dicampur sama semua budgetnya gitu. Jadi kita wajib banget, perlu banget punya rekening yang terpisah. Terus usaha ini ya, kita itu kan udah budgetin, jadi kita udah tahu nih buat jajan berapa, usahain itu kita punya uangnya cash. Kenapa? Kalau misalnya kita pakainya ATM gitu, jadi kan duitnya nggak kelihatan tuh, dan seakan-akan tuh duit kita tuh masih banyak aja. Jadi misalkan habis, kita jalan lah, kita trip ke ATM buat ngambil duit kita tanpa kita sadari. Jalan ke ATM itu adalah salah satu yang bikin boros banget gitu, yang bikin duit kita tuh cepet habis. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan tujuannya gitu. Kita tuh buat apa sih ngebudgetin gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya tujuan, kayak percuma gitu ya. Dan kalau misalnya kita nggak punya budget, percuma juga dong kita bangun pagi, leher kaku, mata sakit,
sakit, kepala sakit, pulang malam nggak ketemu anak, kurang ketemu keluarga, tapi uangnya nggak kelihatan kemana. Semoga kita nggak seperti itu ya. Ini tuh aku udah tobat banget, insya Allah. Aku juga masih belajar ya, tapi kita harus niatin lagi dan bersama-sama kita belajar bareng buat gimana caranya nih duit kita tuh nggak cepet banget habis, biar gimana caranya supaya duit kita tuh betah sama kita. Terus ya jangan lupa banget nih, ini yang paling penting banget, biasain dicatat pengeluaran kita apa aja, sekecil apapun. Misalnya kita beli permen yang seharganya gope, itu tetap kita catat. Karena apa? Kalau misalkan kita enggak catat, jadi kan seakan-akan duit kita tadi masih banyak aja, terus pasti kita akan mencari-cari kemana nih perginya uang kita ya gitu. Jadi menurut aku yang paling penting banget juga adalah biasakan mencatat. Pasti semua orang itu pernah ngerasain, kayak ngerasa nggak sih kalau misalkan kita tuh kayak belum pernah beli apa-apa atau belum beli apa-apa kok duitnya udah habis aja, cepet banget ya habisnya. Belum juga ganti bulan nih, duit tinggal dikit banget sisanya. Pasti tuh banyak banget yang mengalami sama kayak aku kayak gitu. Pastikan saat gajian sering banget nih kita tuh kalap banget buat beli ini, pengen makan itu, padahal tuh kita nggak terlalu butuh banget gitu. Jadi tuh kita tuh wajib banget buat ngealokasiin duit kita buat hal-hal yang penting aja dulu gitu. Kayak biasain, kayak misalkan pengen nih coba tunggu 7 hari, aku lagi ngejalanin itu sih, semoga sih bisa. Tapi alhamdulillah udah berjalan beberapa bulan dan itu berhasil banget, alhamdulillah. Terus ada lagi yang paling sangat-sangat penting banget, itu adalah sedekah atau kita ngeluarin zakat. Karena tuh di setiap rezeki kita, duit yang kita punya, yang kita miliki itu ada sebagian itu dari harta orang lain gitu. Jadi tuh misalnya gaji kita tuh segini, itu belum tentu ya untuk kita semua gitu. Jadi memang Allah udah nyiptain sebegitu rupanya gitu. Kita tuh harus banget berbesar hati buat ngeluarin uang kita buat bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan, walaupun nggak banyak lah gitu, tapi kita tuh ikhlas untuk mengeluarkannya. Nah biasanya sih aku pakai yang 2,5 kalau lagi tipis banget keuangan. Tapi kalau misalnya lagi ada tambahan dari gaji suami aku, biasanya sih, tapi aku biasanya pakai yang 10% dari gaji gitu, walaupun enggak ke orang-orang yang mana gitu. Jadi kayak buat nraktir saudara atau minjemin saudara, itu biasanya aku pakai yang 10% buat nolong orang. Jadi jangan lupa sedekah supaya kita lapang, hati kita tuh seneng. Jadi walaupun itu kayak hal sepele, menurut aku itu tuh penting banget dan gak boleh banget kita tinggalin. Oke, cukup sekian ya video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kenal ya semua. Assalamualaikum.